Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan kamera yang biasa kalian lihat di film layar lebar. Nah, kalian pasti pernah lihat di film layar lebar itu pasti ada kamera yang bergerak dan juga yang tidak bergerak kan guys? Nah, yang nggak bergerak itu disebut sebagai still. Layaknya kita memotret sebuah gambar nih, gambar itu kan ya still aja, nggak bergerak. Nah, ini sama dengan video. Biasanya kamera yang tidak bergerak itu memiliki tumpuan yang disebut sebagai tripod. Jadi, dengan adanya tripod, pasti gambar itu tidak akan kemana-mana dan tidak bergerak. Still image sendiri biasanya nih dipakai untuk menggambarkan suasana pemandangan atau landscape. Yang kedua adalah biasanya untuk menggambarkan dialog antar tokoh, dan biasanya juga dipakai untuk menggambarkan suasana tertentu. Misalnya keramaian, misalnya kesendirian, itu bisa digambarkan lewat kamera yang still. Nah, tentu saat kita menonton film, gak hanya kita disuguhkan dengan gambar still image aja kan, pasti ada pergerakan-pergerakan kamera lain dan bermacam-macam. Tentu tujuan dan motivasinya juga berbeda-beda. Ada yang ingin menunjukkan sesuatu atau mereveal karakter yang baru mungkin, terus ada juga yang ingin menunjukkan suatu emosi tertentu, atau ada juga yang pengen nunjukin kontinuitas gambar aja gitu. Selain itu, pergerakan kamera juga dapat menciptakan sebuah dimensi dalam sebuah frame kamera. Nah, tadi kan udah gue jelasin nih tentang gambar still dan juga motivasi dari pergerakan kamera. Sekarang kita breakdown nih satu-satu, pergerakan kamera apa aja sih yang ada di dunia film. Oke, langsung ke pergerakan kameranya. Let's go. Oke, sekarang kita akan breakdown nih ya, breakdown ya kan. Apa aja sih kamera movement, tipe-tipenya apa aja ya kan? Oke, yang pertama ini ada pan. Kamera movement pan ini adalah menggerakkan kamera dari kanan dan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Biasanya pan ini orang bakalan pakainya tripod yang buat video tuh yang ada fluid headnya supaya lancar pannya kanan kiri. Terus gunanya pan sendiri itu apa sih sebenarnya? Balik lagi ke definisi kamera movement itu sendiri. Kamera movement itu sendiri kan untuk menunjukkan dimensi dan juga ruang dalam satu frame. Jadi pan itu digunakan untuk menunjukkan ruang di sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu. Oke guys, untuk contoh yang pan ya kan, kalian bisa lihat nih ya. Nih, lihat. Ini namanya pan ke kiri. Tuh, oke. Balik lagi. Nah, ini sekarang pan kanan nih kan. Oke, nah kalian bisa ngelakuin itu. Yang penting tripod kalian itu smooth ya kan, dan ada fluid headnya, jangan lupa. Oke, next. Yang kedua, ada tilt. Ini adalah kebalikan dari pan. Jangan kebalik ya guys. Pan itu kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau tilt itu atas bawah atau bawah ke atas. Jadi ada tilt down, tilt up. Oke. Jadi tilt itu sama seperti pan. Kita harus menggunakan tripod untuk menggerakkan kameranya. Nah, untuk tilt sendiri itu sama aja guys. Menunjukkan di suatu dimensi atau ruang dalam satu frame kamera. Tapi bedanya ini menunjukkan dimensi bawah dan atas. Atau kita bisa sebut sebagai vertikal. Oke guys, jadi untuk contoh tilt nih ya, dari contoh tilt ya kan. Tilt ini ada dua macam, tilt down dan tilt up. Sekarang kita contohin tilt up dulu ya. Tilt up itu berarti ini normalnya segini ya kan guys. Tilt up itu berarti kameranya sekarang naik. Nah, itu tilt, itu namanya tilt up. Sekarang balik lagi ke normal. Nah, ini normal ya guys ya, normal. Oke. Sekarang kita tilt down. Oke, jadi kamera turun. Oke, nggak usah lama-lama guys, ngeliatin kaki gue. Ini naik. Nah, jadi gitu guys, oke. Next. Oke guys, yang ketiga ada handheld. Dari namanya sendiri handheld, pegangan tangan. Tapi bukan berarti pacaran begini ya guys ya, pegangan bukan. Handheld maksudnya kameranya kita pegang pakai tangan gitu. Nah, di sini tuh ada kelemahan dan kelebihannya guys di handheld ini. Kelemahannya, orang kalau nggak ngerti tentang sinematografi pasti ngomongnya, wah handheld ini hasilnya shaky. Padahal enggak guys. Justru handheld ini kita pakai biasanya untuk menciptakan suasana yang gusar gitu guys, yang kayak panik, yang kayak bener-bener sesuatu yang bener-bener penting atau sesuatu yang bener-bener lagi happening gitu guys. Jadi kita kalau misalkan mau nge-build tension dari penonton itu kita bisa pakai handheld guys. Oke guys, jadi ini kita akan praktekin kamera movement yaitu handheld ya kan. Handheld itu gampang, pokoknya kameranya itu jangan lupa pakai tangan ya kan, namanya juga handheld ya kan. Nah, biasanya ini buat scene-scene yang tegang tuh guys. Nah, itu pakai handheld. Oke, jadi gini, misalkan ada action orang lagi jalan ya kan guys, lagi jalan nih. Oke, terus diikutin dari kamera sama kameramennya dari belakang.
Oke, itu namanya handheld. Oke, gampang kan handheld? Pokoknya nih freeform dia namanya. Oke, langsung aja next. Oke, jadi yang keempat kita lanjut yaitu track-in. Nah, track-in ini spesial nih guys. Kalau track-in ini biasanya kalau misalkan filmmaker yang masih newbie ya, yang masih baru dalam filmmaking, itu biasanya mereka cuma pakai slider guys. Pakai slider, kamera di atas gitu kan. Udah tinggal di slide aja ke depan gitu. Itu namanya track-in. Terus slide ke belakang namanya track-out. Oke. Kalau misalkan kalian udah terjun ke dunia film layar lebar, kalian nggak lagi pakai slider guys. Kalian pakai dolly dan track namanya. Dolly dan track itu kayak rel kereta api gitu guys. Jadi DOP-nya duduk gitu di tracknya, terus didoliin atau dolly out. Nah itu samanya kayak track in track out, tapi bedanya ini ada orang dan kameranya langsung maju langsung mundur. Oke guys, jadi kita sekarang praktekin apa itu yang dimaksud track in dan track out ya kan. Yang pertama ini track in dulu ya kan guys. Track in itu kameranya dari jauh mendekat menuju satu objek, satu fokus. Oke, titik itu, fokus itu ya Asian Games. Oke, jadi gini guys. Oke, langsung aja nih tuh. Tuh kan, jadi maju kan guys, maju kan. Oke, yang kelima terakhir ada track out. Sama kayak track in, track out itu namanya juga track in, track out. Ya, track in itu maju, track out itu mundur berarti. Jadi track out itu gunanya sama kayak track in. Kalau track in itu kalian ingin mempersempit tuh ruang dan dimensinya tuh, supaya penonton itu fokus ke orang yang mau ditunjukin atau enggak objek yang mau ditunjukin. Itu gunanya track in. Tapi untuk gunanya track out itu adalah kalian itu ingin membuka dan juga menunjukkan dimensi dan ruang dalam satu frame itu lebih luas lagi. Makanya biasanya orang kalau track out itu dari fokus dulu ke satu objek gitu kan, terus di track out, lama-lama kelihatan tuh kanan kirinya ada apa. Namanya itu mise en scene guys. Kapan-kapan kita bahas tentang mise en scene, oke? Nah, gini nih sekarang. Track out. Oke, tuh kan. Jadi dimensi-dimensi ruang dan waktu ini semua kelihatan ya kan, dari cuma sempit ke lebar. Yang satu lagi dari lebar ke sempit, gitu aja guys. Oke guys, jadi segitu dulu contoh-contoh dari kamera movement ya kan. Gampang banget kan, kalian bisa terapin pokoknya, oke? Langsung aja ke closing. Oke, jadi sekian dulu penjelasan kita tentang kamera movement dan kamera still kali ini. Jangan lupa kalian untuk selalu subscribe kita di bawah ya kan. Tombol merah itu diklik. Artinya kalau udah abu-abu kalian udah subscribe itu, oke? Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di bawah ya kan. Untuk mengetahui tips-tips fotografi, videografi atau filmmaking yang lainnya, boleh kalian DM kita langsung, oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.